Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang alhamdulillah hari ini sudah join, sudah hadir dalam ruangan virtual kita. Hari ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran rutinan kita, yaitu untuk teman-teman anak Unhan nih yang memang prioritas untuk di tahun depan atau tahun depannya lagi yang akan mendaftar. Nah, di sini juga tergabung dengan teman-teman yang memang sudah pernah gitu ya, sudah pernah mengalami tes di Unhan, tapi mudah-mudahan hari ini kita mantapkan lagi terkait materi-materi yang akan teman-teman hadapi nanti. Tapi karena memang di sini pun ada teman-teman atau adik-adik yang memang baru pemula, yang memang butuh sekali bimbingan terkait materi atau teorinya, maka dari itu kita akan bahas dan akan bedah teori tersebut. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pertemuan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar berjalannya pembelajaran dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, nah teman-teman, hari ini akan kita bahas materi soal terkait perbandingan. Seperti yang kita ketahui, kalau materi perbandingan itu adalah materi yang sangat umum, materi yang sangat penting sekali untuk kita bahas, dikarenakan materi ini adalah materi yang selalu hadir dalam setiap tesnya nanti. Nah, ternyata ketika kita bedah di dalam materi perbandingan itu, lingkupnya ada banyak gitu ya. Lingkupnya ada banyak. Yang pertama yaitu ada terkait tipe materi mengenai materi perbandingan senilai, kemudian berbalik nilai. Nah, kedua ini udah pernah teman-teman pelajari di bangku SD, SMP, ya udah pernah kan? Lalu yang ketiga ada materi beban kerja. Ini adalah materi untuk tipe perbandingan yang sifatnya beban kerja. Kemudian ada perbandingan yang 3 variabel dan perbandingan tambahan pekerja. Nah, ini ada 5 tipe perbandingan yang kita awal untuk bahas gitu ya. Tapi nanti pun kita akan bahas lagi untuk materi perbandingan tipe halnya yang lebih kompleks dari ini, kayak misalkan perbandingan usia atau ada perbandingan kuantitatif yang memang lebih harus kita maksimalkan. Tetapi kalau misalkan kita gabungkan di antara kelima ini, saya rasa waktunya tidak akan cukup untuk membahas yang kuantitatif dan juga perbandingan usia. Maka dari itu kita bedah dulu 5 sub yang akan dibahas di materi perbandingan ini. Oke, yang pertama saya akan bahas dulu terkait materi perbandingan. Di dalam perbandingan, yang pertama, di slide pertama kita membahas mengenai perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ini saya ingatkan lagi buat teman-teman yang memang masih merasa kurang di materi ini. Tapi saya jamin mudah-mudahan teman-teman pun tetap bisa mengikuti pembelajaran ini karena materinya mudah gitu ya. Ada senilai, ada berbalik nilai. Apa sih ciri khasnya? Tentu ciri khasnya itu bisa dilihat dari jenis soalnya. Soalnya dia bisa disebut senilai apabila konteks soalnya seperti halnya harga, ya banyaknya barang, kuantitas, dan yang lain sebagainya. Kayak misalkan beli sebuah barang, kemudian membayar dengan harga sekian, nah itu kan senilai. Semakin banyak barang yang dibeli, maka semakin banyak juga uang yang harus kita bayarkan, gitu ya. Begitupun sebaliknya, makin sedikit barang atau benda yang kita beli, maka makin sedikit juga uang yang harus kita keluarkan. Itu senilai. Pokoknya yang tipenya sebab akibatnya itu setipe atau sama. Lalu yang kedua ada perbandingan berbalik nilai. Namanya juga berbalik nilai, berarti bentuknya berkebalikan gitu ya. Tipe halnya kayak misalkan waktu dengan banyaknya pekerja.
itu masuknya berbalik nilai. Karena semakin banyak pekerjanya, semakin cepat waktunya. Begitupun sebaliknya. Semakin sedikit pekerja, semakin lama waktunya. Dari sisi pengerjaan, kalau senilai mah dikali silang. Kalau berbalik nilai, dikalikan sejajar. Ya, coba teman-teman dicek dulu kira-kira nomor 1 dan nomor 2 nih. Yang sudah tahu jangan dulu jawab ya teman-teman. Kita beri kesempatan dulu buat adik-adik kita yang mencoba untuk membahas. Nanti setelah selesai waktu 1 menit ini, teman-teman semuanya berkesempatan untuk menjawab. Boleh ya, silakan. Oke, silakan teman-teman boleh jawab. Nomor 1 apa jawabannya? Silakan, bebas siapa aja. Semuanya juga boleh. Silakan, apa jawabannya nomor 1? Oh, izin jawab. Boleh. Jawaban saya yang B, Pak, Rp550.000. 550.000. Yang lain? Sama Sir yang B. Sama. Sama, oke. 3 lusin 990.000. Harga 20 baju, oh oke. Ini lusin, tapi pembandingnya harga satuan ya, banyaknya satuan, berarti dibuat dulu menjadi satuan. 3 kali 1 lusin itu 12, berarti 36 sama dengan 990.000. Ketika 20 sama dengan X. Artinya barang yang dibelinya semakin sedikit, berarti harganya pun semakin sedikit. Maka tinggal ditulis deh 36X sama dengan 20 kali 990.000. Bagi 9, 4, 11. Bagi 4, 5. Jadi jawabannya X-nya 5 kali 11. 55 tambah nolnya 4. Oke, betul. 550. Sip. Berarti yang pertama adalah materi tentang perbandingan senilai. Oke, sip. Lanjut nomor 2, teman-teman. Apa jawabannya 2? D, Kak Sir. B. Pak, izin jawab. Jawaban saya yang C, Pak. Yang C. Sama saja juga. Yang C. Ini perbandingan apa, teman-teman? 7 hari oleh 4 penggali. Kalau misalkan setengah hari, sama dengan X. Coba teman-teman. Semakin sedikit nih jumlah harinya. Kira-kira pekerja makin sedikit, makin banyak. Makin banyak, Sir. Makin banyak. Waktunya semakin sedikit. Berarti semakin cepat kan? Kalau semakin cepat, berarti pekerjanya harus ditambah. Harus makin banyak. Senilai berbalik nilai.
Berbalik nilai kan. Caranya gimana kalau berbalik nilai? Kali sejajar. Setengah dikali X sama dengan 7 kali 4. Setengah X sama dengan 28. Berarti X-nya berapa? 28. 11 sir. 14. Masa 28 dibagi setengah. Berarti sama aja dengan 28 56. dikali 2/1. 56 orang. Awas ya, teman-teman jangan sampai keliru. Beda loh artinya. 2X sama dengan 28. Berarti X sama dengan 28 dibagi 2. Berarti X-nya 14. Tapi yang ini mah kan setengah X sama dengan 28. Berarti X-nya sama dengan 28 dibagi setengah. Berarti X-nya adalah 28 dikali 2/1. Paham teman-teman? Sampai sini dulu slide yang pertama. Oke. Teman-teman coba dikerjakan untuk slide kedua ya, nomor 3 dan nomor 4. So, nomor 3 dan nomor 4 dicoba cek-cek. Sudah selesai? Coba. Nomor 3, apa jawabannya nomor 3? Pasarannya HP narik di casar. Kasar. C? D sir. Oh, D. Oke. Perbandingan apa namanya? Perbandingan apa teman-teman? Ini ada cirinya nih di soal. Sebanding. Berarti apa dong? Senilai, Pak. Oke, senilai betul. Nilainya 90, belajarnya itu 12 jam per hari. Terus kalau nilainya 60 kan berarti turun tuh nilainya. Berarti kalau nilainya turun berarti kan persiapannya dia lebih sedikit. Berarti ya berapa dong? X. Nah, karena senilai itu harus kali silang berarti 90 kali X sama dengan 60 kali 12. Sama-sama bagi 3, 3X, 2 kali 12. Sama-sama bagi 3, 4. Berarti X-nya adalah 2 kali 4, 8 jam per hari. Nah, jadi kenapa dia bisa turun nilainya? Ya karena belajarnya berkurang juga porsi belajarnya yang tadinya 12 jam per hari menjadi 8 jam per hari.
Sip. Kalau nomor 4, teman-teman ada yang sudah berapa jawabannya? Berapa ya kalau nomor 4? Coba kita kerjain bareng-bareng. Coba teman-teman jawab ya. A, Kak, Sir. A. Kita cek. Seorang petani dengan cara manual bisa menggarap sawah seluas 600 meter persegi selama 6 jam. Saya tulis dulu nih. Cara manual. Lahannya 600 meter persegi. Ketika dapat dikerjakan selama 6 jam, berarti per jamnya bisa terselesaikan berapa meter persegi? 100, Pak. Oke, 100 meter persegi per jamnya ketika menggunakan manual. Tapi ketika menggunakan traktor, 3 jam saja, berarti 600 meter persegi per 3 berapa? 100, Sir. 200 meter persegi per jamnya. Oke. Yang ditanyain adalah, pada suatu saat, setelah menggunakan traktor 1,5 jam, oke. Berarti dia menggunakan traktor 1,5 jam, berarti 1,5 jam. Dan traktor itu berapa meter persegi per jamnya, teman-teman? 200. Oke, berarti kalau dikali 1,5 berapa jawabannya? 300, Pak. 300 meter persegi sudah diselesaikan menggunakan traktor. Berarti kalau lahannya 600 meter persegi sudah dikerjakan oleh traktor 300 meter persegi, sisanya tinggal berapa lagi yang belum dikerjain? 300, Pak. Sisa lahan yang belum dikerjakan adalah 600 meter persegi tinggal dikurangi 300 meter persegi. Berapa dong? 300 meter persegi. Dan ini harus diselesaikan menggunakan cangkul katanya. Ya, harus menggunakan cangkul. Cangkul itu manual. Berarti sisanya kan 300. Ya berarti tinggal tulis 300 per 100. Karena pakai manual tuh 100 meter persegi ya per jamnya. Jadi jawabannya 3 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Betul. 3 jam 0 menit. Karena yang ditanyain di sini adalah sisanya menggunakan cangkul. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Berarti waktu apa? Waktu yang digunakan ketika menggunakan cangkul gitu ya? Betul, 3 jam jawabannya. Kalau pekerjaan keseluruhannya makan 4 jam,5 ya, 4 jam setengah. Ketika pakai manual, 3 jam, ketika pakai traktor 1,5 jam. Cuman kenapa sih nggak pakai traktor semuanya? Karena traktornya rusak setelah 1,5 jam dipakai gitu. Sampai sini dulu teman-teman, nomor 3 dan 4 aman? Aman, Aman. Pak. Oke, masih tentang senilai berbalik nilai. Coba kerjakan 3 soal ini dalam 2 menit. Grup Bu ini mereka arangkat jam 10 malam aja mah. Karena aja no mabok jam 11. Karena aja no mabok jadi meh nyala saya di jalanan ke rest area. Oh aja. Guna kita ini urut abang kakak juga. Keras sekarang. Aki-aki. Mana? Neksa saya itu.
Aduh, aduh. Apa penyampaiannya? Udah selesai semuanya? Atau ada yang belum? Aduh. Ya, mak gitu bayang teh. Mana nen? Ada yang benar neneknya. Silakan yang mau jawab boleh. Berapa nih? Pembangunan ruko dapat diselesaikan selama 24 hari oleh 18 pekerja. Berarti 24 oleh 18 pekerja. Ternyata pekerjaannya dipercepat 8 hari. Yang asalnya 24 dipercepat 8. Berarti menjadi berapa dong? 16 sama dengan X pekerja. Nah, kata saya tadi di awal bahwa tentang pekerjaan-pekerjaan ini tuh maka kita menggunakan perbandingan berbalik nilai. Kali sejajar ya. 16X sama dengan 24 kali 18. Bagi berapa dong? Bagi 8 bisa ya? Bagi 8 berapa? 2. Bagi 8, 3. Bagi 2, 9. Berarti X sama dengan 3 kali 9, 27 pekerja. Tapi kan yang ditanyain bukan total pekerja, tetapi banyak tambahan pekerja. Berarti tambahannya berapa dong kalau kayak gitu mah? Tinggal dicari selisihnya. Pekerja total dikurangi dengan pekerja awal, 18. Jadi jawabannya 9 tambahan pekerja. Sama nggak? Sama, Pak. Kalau nomor 6, 24 pekerja sama dengan 135 hari. Pekerjanya ditambah seperempatnya. Berarti seperempat dari 24 berapa? 6 ya. 24 tambah 6, 30. Sama dengan X. Ini pun sama. Ya, ini pun sama berbalik nilai. Maka tinggal kali sejajar. Sama-sama dibagi berapa tuh ya? Sok, dibagi 3. 10. Bagi 3, 8. Berarti 10X sama dengan 8 kali 135. Berarti X sama dengan 1080 per 10. Berarti 108. Oke. Sama yang ini 108? Sama, Pak. Sama. Nah, nomor 7 deh. Coba sekarang teman-teman, gimana nomor 7? Pembangunan sebuah rumah
diperkirakan oleh pemborong selesai 150 hari. Nah, itu perkiraan ya. 150 hari oleh berapa? Oleh 12 orang pekerja. Nah, gini kan. Terus setelah berjalan 60 hari, setelah berjalan 60 hari, berarti kan 60 hari udah dilaksanakan. Tinggal berapa lagi sisanya teman-teman kalau dari 150? 90, Pak. Oke, berarti 12 orang melanjutkan untuk 90 hari kemudian. Tapi ternyata ada 3 pekerja yang mengundurkan diri. Berarti pekerjaannya menjadi berapa dong sekarang? Kalau dari 12, 3-nya mengundurkan. 9, Pak. Sir. 9. Dan waktunya X. Nah, ini. Sekali lagi. Pengerjaannya adalah awalnya 12 orang 150 hari rencananya. Tapi setelah berjalan 60 hari, sudah dilaksanakan 60 hari, berarti kan sisanya tinggal berapa hari lagi yang belum? 90 hari yang belum teh. Dilaksanakan oleh 12 lagi. Terus ternyata ada 3 pekerja yang mengundurkan diri, berarti jadi 9. Waktunya yang jadi X. Nah, artinya kan kalau ada yang mengundurkan diri, terus targetnya harus 90 hari selesai, berarti kan pekerja harus ditambah ya untuk menutupi orang yang mengundurkan diri itu gitu. Sehingga ini disebutnya perbandingan berbalik nilai. 9X sama dengan 12 kali 90. Coret deh. Berarti X sama dengan 120. Ya, 120 hari. Coba, yang ditanyain apa? Maka keterlambatan waktu. Benar nggak sih ini yang ditanyain keterlambatan? Atau kecepatan waktu penyelesaian? So, menurut teman-teman apa? 120-kah jawabannya? Atau 30, Sir. 30. Berapa? 30. 30. Karena yang ditanyain adalah keterlambatannya, bukan maka total waktu yang harus diselesaikan berapa? 120 hari kalau itu mah ya. Kalau total waktu. Tapi kan ini mah keterlambatannya. Berarti bukan total keseluruhan, bukan. Tapi keterlambatannya ketika kita bandingkan total ini dengan waktu yang ditulis di awal. Gitu. Sampai sini dulu. Oke, teman-teman. Yang nomor 7 ini bentuk soal pengembangannya gitu ya. Pengembangan soal, tapi pengerjaan masih relatif menggunakan berbalik nilai. Tapi biasanya nomor 7 ini jarang yang keluarnya. Tapi kalaupun misalkan muncul pun, kita berupaya untuk bisa mengerjakannya. Tapi seseringnya biasanya yang mudah perbandingan senilai berbalik nilai. Oke, kita lanjut teman-teman ke berikutnya. Setelah senilai dan berbalik nilai, ada materi mengenai perbandingan beban kerja. Perbandingan beban kerja itu apa? Perbandingan yang setiap orang memiliki beban masing-masing. Contoh, nomor 8. Untuk menyelesaikan pekerjaan, kalau dikerjain Ega sendirian, selesainya 3 hari. Kalau dikerjainnya oleh Egi sendirian, selesainya 6 hari. Jika pekerjaannya udah dikerjain bersama-sama, berapa waktu yang dibutuhkan? Nah, ini beban kerja yang asalnya bebannya dikerjain ke satu orang, lalu satu orang itu digabungkan, tenaganya disatukan, maka akan lebih cepat kan logikanya ke sana. Berarti teman-teman boleh pakai rumus 1 per total sama dengan 1 per A tambah 1 per B. 1 per total sama dengan 1 per Ega, 1 per 3 berarti, sama 1 per 6. Masya Allah, motor. Jadi jawabannya 1 per total sama dengan 3 per 6. Berarti totalnya berapa dong teman-teman? Total adalah 2 hari. Ini ketika pakai cara umum. Ya, kita bikin pecahan seperti ini. Tapi ada lagi cara cepatnya. Teman-teman boleh pakai rumus A kali B per A tambah B. Berapa dong A kali B-nya?
3 kali 6 per 3 tambah 6. 18 per 9 berapa? 2 hari. Kak Ega, apakah cara cepat ini bisa digunakan untuk berbagai tipe soal? Tidak. Cara cepat ini hanya bisa digunakan ketika subjeknya 2 orang. Ega Egi atau sapi kambing. Nah, kayak gitu. Cuman 2 orang dia bisa pakai cara cepat kayak gini. Tapi ketika lebih dari 2 orang, wajib banget pakai cara sepertotal. Jadi kalau subjeknya ada 2, mau pakai sepertotal boleh, mau pakai cara cepat boleh. Tapi ketika subjeknya ada lebih dari 2, tidak bisa pakai cara cepat. Harus banget pakai cara yang seper A, seper B, seper C, dan seterusnya. Coba teman-teman kerjain 9 dan 10. Ya, nomor 10 pengembangan. Coba. Sudah ketemu? Berapa nomor 9? Sir. A. Satu jam, Sir. Oke, kita cek. Yang lain sama nggak ya kira-kira? Sama, Sir. Sama, Sir. Sama. Oke, berarti jawabannya 6 per 6 dibuat menjadi 1 per 1. Oke, betul. 1 ya jawabannya. Kalau nomor 10 berapa? Tiga ekor sapi dalam waktu 20 hari. Yang ditanyain sapinya ada 2. 2 sapi berapa hari? Coba. Berarti makin banyak sapi makin cepat habisnya ya. Berarti berbalik nilai kan. 2X sama dengan 3 kali 20. Berarti X-nya adalah 30 ya. Oke. Kalau kerbau
5 kambing dalam waktu 40 hari. Kalau misalkan ditanya ini 2 kambing, sama ini juga caranya. Berapa? 2X sama dengan 5 kali 40. Berarti 5 kali 20, 100. Nah, karena subjeknya ada 2, sapi dan kambing. Berarti tinggal A kali B per A tambah B. 30 kali 100 per 30 tambah 100. Berapa tuh? Teman-teman cek ya. Kalau udah ketemu, spill jawabannya. Izin Pak, jawabannya 23 hari Pak. 23. Oke, sip. Teteh ada cara lain nggak? Teteh pakai cara apa? Sama nggak atau beda? Sama Pak. Sama siapa tuh? Nah, itu teman-teman untuk perbandingan beban kerja. Ya, sekali lagi beban kerja itu adalah yang asalnya masing-masing bebannya kemudian digabungkan menjadi satu. Otomatis tenaganya bertambah sehingga menjadi lebih cepat. Aman untuk ini teman-teman? Aman Pak. Aman. Selanjutnya yang berikutnya adalah perbandingan 3 variabel. Perbandingan 3 variabel ini saya sebutkannya adalah OWH gitu ya. OWH, orang waktu hasil. Coba sebelum saya lanjut ya, teman-teman kira-kira ada solusi nggak untuk pengerjaan soal yang tipenya kayak gini? Saya kasih waktu dulu teman-teman mencoba kira-kira nih. 1 menit untuk nomor 11 aja dulu, jangan dulu sama 12. Kira-kira bagaimana ya kalau misalkan bentuk soalnya seperti ini? Variabelnya tuh ada 3 gitu. Jinser A kah? Oke. Yang lain nih? Teteh-teteh. Saya biasanya kalau ada yang 3 variabel kayak gini tuh, saya bikin rumusnya OWH. Apa itu OWH? O itu orang, atau pegawai, atau subjek gitu ya. Pelaku utama. W adalah waktu. Bisa jam, bisa menit, bisa hari, pokoknya yang berbau waktu. H itu hasil. Apa sih yang dihasilkan oleh orang itu dalam waktu tersebut gitu. Cara penulisannya per kalimat. Coba kalimat pertama, berapa orang teman-teman yang diketahui? 2, Sir. Waktunya berapa lama? 6, Hasilnya? 11, Oke, kalimat kedua.
Ada apa aja yang diketahui di sana dan apa yang ditanyakan? Ya, waktu sama Oke, waktunya 8, hasilnya 48, hasil 48. subjeknya X. Nah, cara ngerjainnya gimana? Cara ngerjainnya adalah kali lurus, kali silang. Kali lurus, kali silang. X kali 8 kali 18 sama dengan kali lurus, kali silang. 2 kali 6 kali 48. Gitu deh. 48 dibagi 8, 6. 18 dibagi 6, 3. 6 dibagi 3, 2. Jadi X sama dengan berapa teman-teman? 4 orang. X-nya. Tapi yang ditanyain di situ kan bukan X. Maka pemilik toko harus menambah. Gitu. Jadi berapa dong tambahannya kalau kayak gitu? 4 dikurangi awalnya berapa awalnya? 2, Sir. Jadi berapa tambahannya? 2. Nah gitu. 2 orang tambahan. Silahkan teman-teman kerjain nomor 12. Cara yang sama. Bikin dulu OWH-nya, lalu kali lurus kali ke bawah, kali lurus kali ke atas. Lalu teman-teman cari deh si X-nya, variabel yang belum diketahui. Izin. Boleh, Teteh, silahkan. Jawaban saya 350, Pak. 350. Oke, kita cek ya. Yang lain sama enggak? Oh, Sama, Sir. coba kita cek. 4 hari, 7 hari, 20. Nah, ini X. Coba. Kali lurus, kali ke bawah. 16 kali 4 kali X sama dengan lurus kali ke atas. 20 kali 7 kali 160. 160 dibagi 16, 10. Terus 20 dibagi 4, 5. Gitu ya. X sama dengan 5 kali 7 kali 10. 5 kali 7, 35 kali 10, 350. Oke, betul. Karena yang diminta adalah berapa banyak batik ya. Oke, betul. 3,5. Ini 2. Sip. Itulah materi tentang perbandingan 3 variabel. Jadi cara membedakan ini harus pakai 3 variabel atau bukan. Dilihat dari soalnya aja. Ada orangnya, ada hasilnya, ada waktunya. Kalimat keduanya pun seperti itu. Ada ada orangnya, ada waktunya, ada hasilnya. Nah, jadi setiap kalimat selalu ada 3 variabel. Jadi kita bedakan aja biar nggak bingung penggunaan rumus gitu ya. Kalau 3 variabel rumusnya OWH.
Nggak boleh ditukar dan dibalik ya teman-teman, harus OWH, nggak boleh WHO, nggak boleh jadi HOW, nggak boleh, harus OWH. Terus ketika beban kerja yang tadi yang 1/total gitu ya, senilai berbalik nilai yang dikali lurus kali sejajar gitu, biar teman-teman juga paham setiap perbedaannya gitu ya, setiap jenis soalnya gitu. Selanjutnya teman-teman kerjakan dulu perbandingan tambahan pekerja. Nah, ini materi terakhir nih. Perbandingan yang kelima di malam hari ini. Perbandingan tambahan pekerja. Teman-teman coba kerjakan dulu 3 soal ini dalam waktu 3 menit. Yang teman-teman bisa aja dulu. Coba. Yang bisa dulu. Nggak apa-apa kalau nggak bisa, jangan dipaksakan. Tapi cobain dulu. Sudah ketemu? Coba. Sekarang cek-cek. Apa nih nomor 13, teman-teman? Ada yang sudah? Coba aja dulu, nggak apa-apa. Nanti kita diskusikan, kita evaluasikan. Izin jawab, Pak. Boleh. Nomor 13, D, 6 orang. 6 orang, kita cek. Sebuah proyek jalan sepanjang 10 km. Diperkirakan dia selesai dalam 200 hari jika dikerjakannya oleh 48 orang. Proyeknya berhenti 15 hari setelah dikerjakan 65 hari. Kenapa berhenti? Karena ada keterlambatan pengiriman besi. Jika jalan harus tetap selesai sesuai jadwal, kira-kira tambahannya harus berapa orang? Berarti kan karena dia ada
keterlambatan, waktunya makin molor tuh. Nah, kalau misalkan waktu molor itu pengen dibuat tetap sesuai rencana awal, berarti kan pekerja harus dipus tuh, pekerja harus ditambah biar makin cepat selesainya. Itu rumus tambahan pekerja. Apa sih cirinya tambahan pekerja itu? Ada waktu libur-liburnya, ada waktu terhenti-terhentinya gitu. Saya nulisin rumusnya OL per TKL. O itu orang atau subjek. Ada berapa orang? Ada 48. L itu libur atau terhenti. Berapa hari terhentinya? 15. Per target. Target itu apa? Rencana awal. Berapa rencana awal? 200. Dikurangi kerja. Dia sudah mengerjakan 65 hari. Dikurangi lagi liburnya 15. Berarti 48 kali 15, 720 per 120 ya. Jadi jawabannya adalah 6 tambahan pekerja. Nah gitu. Ya, jawabannya 6. Gampang sih ngapalinnya. OLTKL. Orang libur per target dikurang kerja dikurang libur gitu. Semuanya ada kok di soal nanti angka-angkanya. Nyari O berarti yang orangnya berapa? O 48. L itu libur atau terhenti. Ini ada terhentinya 15. T target itu tuh rencana awal 200 hari. Dikurangi kerja, dia sudah bekerja berapa hari? 65. Lalu liburnya ada nih. Gitu. Paham ya? Nomor 14 gimana 14? Silahkan 14. Oke, kita cek ya. Sebuah pekerjaan harus selesai dalam waktu 30 hari dengan 24 pekerja. Setelah 9 hari pelaksanaan, proyek itu dihentikan beberapa hari. Nah, beberapa hari itu nggak disebutin berapa. Dibutuhkan 4 pekerja tambahan untuk menyelesaikan semuanya. Berarti kan tambahan pekerja sama dengan O kali L per T kurang K kurang L. Tambahan pekerjaannya teman-teman udah ada belum di sini? Sudah, Sir. Berapa? 4. Oke, orangnya udah ada belum berapa? 24. Oke, liburnya anggaplah X per target. Targetnya rencana awalnya berapa hari? 30, Sir. 30 dikurangi yang sudah dikerjakan berapa hari? 9. Oke, silakan teman-teman kerja ini. 24X per 21 dikurang X. So, tinggal teman-teman kali silang aja. Penyebut ini kalikan ke kiri, keempat kalikan, lalu pindah-pindah ruaskan, cari X-nya berapa. Silahkan. 5 hari, Pak. 5 hari. Tiga, Sir. 3.
4 kali 21 dikurang X sama dengan 24X. Berarti 84 dikurangi 4X sama dengan 24X. Berarti 84 sama dengan 28X. X-nya adalah 84 dibagi 28, 3 ya. Sip, betul. Nomor 15, apa tuh? So, teman-teman hitung dulu. Caranya sama. Sembilan, Sir. 9. Kita cek ya. Orangnya ada 24. Liburnya ada 12. Per 90 Sama dikurangi Sar 4. 9. Sama, oke, kita cek A. 24 kali 12 berapa? 24. Oke, dibagi dengan sip. 9 ya. 9 tambahan pekerja. Sip. Nah, ini nih teman-teman. Perbandingan tambahan pekerja. So, ada yang mau ditanyakan dulu perihal ini. Teman-teman paham nggak terkait ini? Paham, Paham, Sir. Paham. Sebelum nanti kita evaluasikan nih. Diskusikan untuk materi perbandingan ini. Nanti saya akan berikan latihan soalnya buat teman-teman. Untuk teman-teman bisa mengerjakan soal yang nanti akan saya berikan. Jadi nanti teman-teman teknisnya istilahnya pelajari gitu ya. Apa yang nanti akan dikerjakan oleh teman-teman. Memang di sini kan ada banyak nih, ada lumayan, ada 9 orang. Silahkan teman-teman boleh untuk meng-on-kan kameranya, silahkan. Kita diskusikan lagi. So, kita masuk sesi diskusi. Silahkan teman-teman untuk menyalakan kameranya. Halo, ada Brian, Joshua, Jess juga oke. Reynol, Hayu, Anissa, Fatir. Sama M. M tuh apa nih? Mas. Hayu. Oh, ini Reynol tuh saya baru lihat. Ini halo Reynol, coba dong aktifin mikrofonnya. Apakah baru hari ini join atau gimana? Sudah pernah join, Sir. Oh, gitu. Wah, saya Kan yang sebelumnya tidak sampai selesai. bagian evaluasi. Oh, nggak sampai evaluasi akhir. Makanya saya nggak karena selama presentasi saya nggak fokus ke partisipan, nggak lihat ke orang-orangnya. Saya hanya lihat ke screen share saya aja. Nah, oke. Kita evaluasi dulu teman-teman untuk pembelajaran kita pada pertemuan malam hari ini. Teman-teman jangan dulu pada live ya, karena setelah Zoom ini selesai, Mam Lina suka nanya siapa aja yang hadir. Jadi nanti akan saya screenshot. Jadi kalau teman-teman live sebelum saya screenshot, nanti dianggapnya nggak hadir.
Jadi kalau kita evaluasi dari pembelajaran kita hari ini memang materi yang sepele, teman-teman. Materi yang sepele, mengapa saya katakan sepele? Materi ini tuh udah pernah teman-teman kuasai di SD. Kalau untuk senilai dan berbalik nilai. Tapi enggak dengan yang lain, gitu ya. Enggak dengan yang tipe berikutnya, kayak beban kerja, kemudian perbandingan 3 variabel, sama perbandingan tambahan pekerja. Itu belum pernah teman-teman pelajari di sekolah. Gitu. Nah, hari ini kita pelajari itu tujuannya agar memperbesar peluang. Karena yang namanya SKD atau yang namanya nanti di tes Unhad pun, psikotes materi perbandingan itu selalu ada. Tapi Kak Ega nggak pernah tahu materi perbandingan yang ada tuh materi yang mana. Apakah misalkan Brian dapat soalnya nanti yang senilai sama tambahan pekerja, atau mungkin Reynold dapatnya nanti beban kerja sama 3 variabel. Jadi tiap orang berkemungkinan bisa berbeda-beda, tapi meskipun berbeda-beda, istilahnya saya mengupayakan untuk semuanya akan saya ajarkan gitu ya. Jadi meskipun Pak saya percuma nih belajar ini, tapi kok nggak ada di waktunya tes ya, karena dari soal yang nanti akan banyak itu kan materinya campuran, beragam, materinya nggak cuma perbandingan aja. Jadi kalau perbandingan 5-5-nya semua ada, ya gimana nanti soal yang lain tuh nggak kebagian. Jadi biasanya tiap materi selalu mewakilkan materinya ke soal nanti. Jadi soal nanti pasti variatif dan campuran. Perbandingan yang muncul nanti kita nggak tahu yang mana, tapi minimalnya kita sudah pelajari semuanya. Jadi ketika nanti muncul soal ini atau itu, teman-teman nanti akan bisa, gitu ya, akan bisa. Sebentar. Teman-teman coba yang minggu kemarin, M itu miracle. Yang kemarin, teman-teman minggu kemarin sudah dikirimkan nggak sama Mem Lina untuk materinya? Saya soalnya setelah beres Zoom tuh selalu langsung kirim. Sir. Udah. Nah, berarti hari ini pun nanti akan saya langsung kirim. Teman-teman. Jadi aman. Nah, kemudian ketika kita berbicara mengenai perbandingan, ini belum selesai. Artinya belum tamat gitu ya episodenya. Nanti di pertemuan berikutnya pun saya akan bahas perbandingan lagi. Tapi dengan konteks yang berbeda. Apa saja perbandingannya? Nah, perbandingan yang nanti akan kita pelajari yaitu perbandingan usia atau perbandingan umur sama perbandingan yang lain gitu ya, sama perbandingan yang lain, yaitu perbandingan kuantitatif. Nanti akan kita pelajari itu. Oke, sejauh ini dari yang saya bahas hari ini, teman-teman jelas nggak? Jelas, Sir. Ada yang mau ditanyakan? Jelas, Sir. Teman-teman, saya kirim filenya dulu di sini ya, di kolom chat. Silakan teman-teman download dulu itu. Nanti saya juga akan kirim lewat Mamlina, tapi takutnya kalau misalkan nanti ngirimnya agak telat, nah teman-teman udah punya nih yang saya kirim. Ada ya, silakan teman-teman bisa